Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya kita lanjutkan ke materi metabolisme mikroba komponen pangan. Pertumbuhan bakteri dalam pangan terjadi setelah metabolisme komponen atau nutrisi pangan. Metabolisme sebagian besar dilakukan dalam sitoplasma dan membran sitoplasma. Proses tersebut melibatkan perpindahan nutrisi dari lingkungan ke dalam sel melewati dinding dan membran sel. Perpindahan nutrisi makromolekul komponen pangan dilakukan setelah pemecahan makromolekul secara enzimatis. Metabolisme komponen pangan menghasilkan energi dan kelompok komponen aktif. Metabolisme pada mikroba meliputi semua reaksi biokimia yang terjadi di dalam sel mikroba yang berperan penting dalam regenerasi energi dan metabolisme. Pada dasarnya, metabolisme pada semua organisme itu memiliki prinsip yang sama. Prinsip biokimianya sama, namun ada beberapa perbedaan tergantung pada jenis organismenya. Metabolisme ada dua jenis, yaitu katabolisme dan anabolisme. Katabolisme adalah proses penguraian atau degradasi molekul besar menjadi molekul yang ukurannya lebih kecil dan menghasilkan energi. Sedangkan anabolisme yaitu sintesis molekul dari molekul kecil menjadi molekul besar dan komponen sel yang biasanya membutuhkan energi. Metabolit merupakan suatu senyawa yang dihasilkan dari reaksi metabolisme. Ya, ini konsep dasar metabolisme. Ada dua jenis, katabolisme dan anabolisme. Pada proses katabolisme dihasilkan energi, kemudian dihasilkan produk metabolit, yang mana ukurannya lebih kecil karena terjadi penguraian dari molekul besar menjadi molekul kecil. Dihasilkan energi ini digunakan dalam proses anabolisme atau biosintesis, seperti pembentukan protein, biosintesis protein. Mengingat kembali materi biokimia kemarin, pada jalur katabolisme, seperti dicontohkan ini, yang berwarna merah, katabolic pathway-nya, molekul-molekul besar diubah menjadi molekul yang lebih kecil, terjadi penguraian. Di situ dicontohkan polisakarida diubah menjadi gula yang lain, kemudian masuk pada proses glikolisis, glukosa diubah menjadi glukosa 6-fosfat, kemudian diubah menjadi fruktosa 1,6-bifosfat, dan seterusnya. Ini tentu melibatkan beberapa jenis enzim, dan dihasilkan asam pirufat, diubah menjadi asetil koenzim A, masuk pada siklus Krebs, kemudian transport elektron, dan seterusnya, sampai dihasilkan energi serta dilepaskan CO2. Berikutnya pada proses anabolic pathway, ini yang garis berwarna hijau. Ini contohnya pada proses fotosintesis, membutuhkan energi matahari, ya. Kemudian dari siklus gelap dan terang, ini, kemudian terjadi reaksi yang kompleks dan dihasilkan molekul berukuran besar, biosintesis. Berdasarkan metabolismenya,
Mikroorganisme digolongkan menjadi dua golongan, yaitu autotrof dan heterotrof. Mikroorganisme yang bersifat autotrof itu dapat memanfaatkan karbon anorganik seperti CO2 untuk membuat makanan sendiri. Ada dua jenis, yaitu fotoautotrof dan kemoautotrof. Mikroorganisme yang tergolong fotoautotrof itu memanfaatkan cahaya sebagai sumber energinya. Contohnya yaitu bakteri-bakteri yang dapat mengalami fotosintesis seperti green sulfur bacteria, purple sulfur bacteria, cyanobacteria, dan alga. Yang berikutnya, kemoautotrof itu mikroorganisme yang dapat menghasilkan makanan sendiri dengan memanfaatkan senyawa anorganik sebagai sumber energinya. Contohnya besi, sulfur, hidrogen, dan nitrifying bacteria, serta beberapa archaeobacteria.